Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan perkuliahan daring dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Haji Nedi dan Bapak Tio. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bencana tsunami. Adapun nama anggota kelompoknya, yang pertama saya Neng Cindy Arianti bertugas sebagai moderator sekaligus penyaji, kemudian ada Rayad bertugas sebagai operator sekaligus penyaji, kemudian ada Rizky Maulana bertugas sebagai notulen sekaligus penyaji, dan ada Reni Anggraini, Diana Mulyanti, Dede Aas, dan Nurmala bertugas sebagai penyaji. Untuk lebih mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky Maulana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Neng Cindy yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku penyaji yang pertama. Dan langsung saja, materi yang pertama membahas mengenai kondisi fisik yang wilayah ataupun daerah yang memiliki rawan tsunami biasanya terletak di zona pertemuan lempeng tektonik. Yang kita ketahui bahwa kan bumi ini memiliki beberapa lempeng besar serta lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, dan yang lainnya. Nah, dengan kondisi fisik tersebut, wilayah-wilayah yang berada di zona pertemuan antara lempeng tektonik yang baik itu biasanya untuk zona subduksi yang bersifat menunjam ke bawah ataupun yang sering menimbulkan dan adanya gempa di dalam kerak bumi. Nah, hal tersebut menjadi salah satu aspek yang ada di wilayah yang memiliki rawan tsunami. Nah, yang kedua ada mungkin geomorfologi. Ya, walaupun tidak semua geomorfologi wilayah tsunami ini memiliki topografi yang landai, tetapi kebanyakan yang memakan korban yaitu di daerah-daerah yang memiliki memang topografi yang landai ataupun dataran aluvial. Nah, oleh sebab itu geomorfologi ini juga berpengaruh gitu akan kerawanan tsunami di suatu wilayah di pesisir gitu. Jadi ketika geomorfologinya banyak yang landai, dan hal itu akan menyebabkan suatu genangan ketika nanti terjadinya tsunami. Nah, yang ketiga yaitu adalah penggunaan lahan. Nah, biasanya penggunaan lahan yang berada di wilayah yang memiliki rawan tsunami, biasanya penggunaan lahannya itu bersifat dinamis gitu. Jadi banyak digunakan tidak hanya sebagai untuk pertanian, tapi sebagai pemukiman ataupun penggunaan lahan untuk pariwisata dan aktivitas perekonomian lainnya. Nah, hal tersebut akan menjadi sebuah mungkin malapetaka yang memperparah keadaan ketika tsunami datang, menjadikan bukan hanya terjadi genangan, akan tetapi air laut atau air tsunami, gelombang tsunami akan menyebabkan banyak kerusakan yang ada gitu di wilayah tersebut. Nah, yang keempat adalah infrastruktur. Untuk infrastruktur biasanya di wilayah rawan tsunami ini memiliki infrastruktur yang permanen, itu semi permanen sampai permanen. Nah, hal tersebut juga akan sangat rawan sekali ketika nantinya terjadi gempa, ya walaupun ketika infrastruktur tersebut mempunyai tingkat 2, secara tidak langsung juga akan berakibat gitu nanti ketika nantinya mungkin bisa jadi gitu bangunannya bakalan roboh ataupun menjadi ketika misalkan infrastruktur yang memiliki tingkatan yang tinggi, lebih lagi seperti hotel ataupun restoran ternama, hal tersebut juga akan berdampak kepada lingkungannya gitu. Ketika lingkungannya dari usahakan pengambilan airnya terlalu banyak ataupun dampaknya kepada
lingkungan di wilayah pesisir menjadi jelek, itu menjadi buruk. Nah, hal tersebut juga akan nantinya memperparah keadaan ketika terjadinya tsunami dan akan memperlambat ketika nanti pasca bencana untuk merekonstruksi wilayah tersebut kembali. Mungkin segitu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizky Maulana yang telah menyampaikan materi yang begitu gas dan jelas ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kondisi masyarakat di wilayah tsunami yang akan disampaikan oleh Saudari Diana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mulyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat di wilayah bencana tsunami. Saya akan menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia secara umum sebagai salah satu negara yang sering terkena bencana tsunami. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa pada tahun 2020 dan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Selanjutnya, kepadatan penduduk sebesar 141 jiwa per kilometer persegi dan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kemudian memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25% dan komposisi penduduk sebanyak 68,7% usia 15-65 tahun, 24,5% usia di bawah 14 tahun, dan 6,7% usia di atas 65 tahun. Nah, dengan beragamnya masyarakat yang ada, serta kondisi fisik Indonesia yang rawan terjadi bencana, maka Indonesia memiliki kearifan lokal yang berperan dalam peringatan dini terhadap bencana tsunami. Kearifan lokalnya yaitu salah satunya ada semong, yang diajarkan secara turun-temurun tentang pertanda datangnya tsunami. Masyarakat Aceh, terutama di Pulau Simulu, memahami semong sebagai gelombang besar yang terjadi setelah gempa. Sebelum datangnya semong, ada pertanda yang dapat diketahui seperti surutnya air laut setelah gempa besar dan adanya suara gemuruh. Jika pertanda ini muncul, maka masyarakat Pulau Simulu diajarkan untuk menyelamatkan diri dengan cara tidak mendekati daerah pesisir dan segera menuju ke tempat yang lebih tinggi seperti puncak bukit. Yang kedua, kearifan lokal lainnya yaitu ada rumah tradisional tahan tsunami. Salah satu rumah tradisional tahan tsunami yaitu rumah Aceh, seperti gambar yang tertera di layar. Rumah Aceh adalah rumah kayu berbentuk rumah panggung yang dapat dibongkar pasang sehingga mudah dipindahkan ke tempat lain. Rumah tradisional Aceh didirikan di atas tiang-tiang bulat yang diletakkan di atas fondasi batu. Setiap bagian pembentuk rumah dihubungkan dengan sambungan menerus yang diperkuat dengan pasak dan tali ijuk. Struktur tersebut menyebabkan bentuk bangunan tidak mudah patah, namun hanya terombang-ambing saat gempa. Kemudian tegak atau bangunan terangkat ke atas yang selanjutnya jatuh kembali ke tempatnya. Selanjutnya ada kondisi pasca bencana tsunami yang berdampak pada masyarakat. Yang pertama yaitu trauma, yaitu banyak masyarakat yang mengalami trauma sehingga berdampak negatif terhadap aktivitas atau interaksi sosial seseorang. Yang kedua, melemahnya ketahanan keluarga karena kondisi fisik dan lingkungan alam yang telah porak-poranda, termasuk kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan ransum bahan makanan. Yang ketiga, timbulnya penjarahan, barang-barang bantuan, dan pencurian di wilayah sekitar. Yang keempat, melemahnya peran keluarga karena kehilangan salah satu atau beberapa anggota keluarga. Yang kelima, yaitu banyak anak terlantar akibat ayah atau ibunya menjadi korban bencana. Yang keenam, tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi semakin tinggi karena kehilangan pekerjaan atau usaha. Dan yang terakhir, yaitu timbulnya gizi buruk karena keterbatasan bahan pangan. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Diana yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai kondisi masyarakat. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saudari Nurmala. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejadian tsunami beserta dampak yang ditimbulkannya. Istilah tsunami ini berasal dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang laut. Dari kisah inilah muncul istilah tsunami. Jadi dapat disimpulkan bahwa tsunami merupakan peristiwa datangnya gelombang laut tinggi dan besar ke daerah pinggir pantai setelah beberapa saat terjadi gempa, baik gempa yang disebabkan oleh gempa tektonik, gempa vulkanik, serta tanah longsor yang berada di dasar laut. Tsunami ini tidak terlihat saat masih berada jauh di tengah lautan. Namun, begitu mencapai wilayah yang dangkal, gelombangnya akan bergerak sangat cepat dan semakin membesar, sehingga hal ini disebabkan karena saat mencapai daratan, gelombang ini memang lebih menyerupai air pasang yang tinggi daripada menyerupai ombak biasa yang mencapai pantai secara alamiah oleh tiupan angin. Next. Nah, pergerakan gelombang tsunami ini mencapai kecepatan hingga ratusan kilometer per jam dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Magnitudo tsunami yang terjadi di Indonesia ini rata-rata mempunyai kisaran antara 1,5 sampai 4,5 skala Imamura dengan jangkauan gelombang hingga 200 meter dari garis pantai. Salah satu kejadian tsunami yang pernah terjadi di Indonesia yaitu tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 260.000 jiwa. Next. Nah, adapun dampak dari tsunami ini, yang pertama ada banjir dan gelombang pasang tinggi. Yang kedua, kerusakan sarana dan prasarana. Nah, hal ini bisa disebabkan karena hantaman gelombang yang mencapai daratan sehingga menghancurkan apa saja yang ada di daratan. Yang ketiga, pencemaran sumber-sumber air bersih. Hal ini dapat terjadi karena tercemarnya sumber air bersih akibat tercampurnya oleh material-material lain. Next. Lalu yang keempat ada genangan air laut di daratan. Yang kelima ada putusnya aliran listrik. Hal ini karena gelombang menyebabkan kabel-kabel dan telepon terputus yang menyebabkan tidak ada aliran listrik yang menyebabkan komunikasi menjadi sulit dan terhambat. Yang keenam, banyaknya korban berjatuhan akibat tsunami, baik korban jiwa maupun korban yang luka-luka. Next. Lalu yang ketujuh, menimbulkan trauma bagi para korban yang selamat. Yang kedelapan, kerugian yang sangat banyak akibat rusaknya harta benda, seperti rumah warga, sarana umum, dan sebagainya. Yang kesembilan, hilangnya mata pencaharian masyarakat. Next. Yang kesepuluh, sulitnya transportasi akibat kerusakan kendaraan dan jalan-jalan yang diterjang oleh tsunami. Yang ke-11, kemiskinan yang semakin meningkat akibat hilangnya harta benda korban tsunami. Yang ke-12, banyak anak yang putus sekolah karena rusaknya fasilitas-fasilitas yang ada. Yang ke-13, sulitnya memperoleh bahan makanan sehingga banyak korban tsunami yang mengalami kelaparan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nurmala yang telah menyampaikan materinya yang begitu bagus ya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudari Reni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai pencegahan dan mitigasi bencana tsunami. Nah, untuk pencegahan bencana tsunami sendiri, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pembangunan sistem pengurangan risiko bencana. Nah, pembangunan sistem pengurangan risiko bencana ini bisa secara alamiah maupun non-alamiah, misalnya dengan pembuatan hutan mangrove atau dengan mendirikan tembok-tembok untuk penghalang air dari gelombang tsunami. Kemudian yang kedua, pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang berbasis kajian risiko. Nah,
Maksudnya di sini adalah setiap pengalokasian sumber daya itu harus sesuai dengan kajian risiko, di mana jika suatu wilayah memiliki kepadatan penduduk, namun memiliki resiko bencana tsunami yang tidak terlalu tinggi, tetap saja wilayah tersebut harus diutamakan daripada wilayah yang memiliki risiko bencana tsunami yang tinggi, tetapi di sana tidak ada penduduk atau tidak terlalu padat penduduk. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini. Penyediaan sarana dan prasarana sistem peringatan ini seperti bisa dengan kearifan lokal yang biasanya memakai kentungan, atau sekarang yang sudah modern adanya sistem early warning system. Nah, jadi itu peringatan secara modern. Kemudian pembangunan infrastruktur mitigasi tsunami. Nah, karena tadi dampak dari tsunami itu sendiri bisa merusak sarana dan prasarana, sehingga membangun infrastruktur yang nantinya bisa dimanfaatkan ketika terjadi tsunami itu sangat penting. Misalnya, ketika jalur transportasi terhambat karena dampak dari tsunami, maka kita harus menyediakan sarana lain, misalnya dengan membuat helipad untuk mempermudah tim medis ataupun penyebaran bantuan, baik itu sembako ataupun sebagainya. Nah, kemudian peningkatan kapasitas melalui pendidikan. Jadi diharapkan setiap wilayah yang memiliki risiko bencana tsunami yang tinggi, baik itu tinggi maupun rendah, jadi di sana diberikan pendidikan mengenai bahaya-bahaya tsunami, ciri-ciri atau pertanda akan adanya tsunami, dan sebagainya. Kemudian, penyebar luasan informasi kebencanaan. Itu bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, misalnya melalui televisi ataupun media sosial lainnya. Kemudian, logistik dan peralatan yang memadai. Nah, di sini kemudian ada mitigasi bencana tsunami. Ada 3 mitigasi yang sudah diterapkan di Indonesia. Yang pertama adalah sistem peringatan dini tsunami yang bernama INATIUS atau Indonesia Early Warning System. Nah, Indonesia Early Warning System ini sudah terbilang modern karena di mana penggunaannya itu ditempatkan sebuah tabung di lautan lepas yang kemudian nanti jika ada reaksi dari gelombang air laut yang tidak normal, itu akan memberikan sinyal terhadap satelit. Kemudian satelit nanti akan memberikan peringatan terhadap lembaga terkait yang nantinya akan disebarkan informasinya kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua ada hutan mangrove. Hutan mangrove ini termasuk ke dalam mitigasi yang bersifat alamiah, karena di sini kita memanfaatkan hutan mangrove untuk mengurangi adanya risiko bencana tsunami. Kemudian yang ketiga adalah tembok penahan ombak. Ini sudah diterapkan di beberapa wilayah. Boleh di next. Nah, ada tembok yang biasa digunakan di Jepang, namun di Indonesia sendiri ada tembok penahan gelombang yang berbentuk seperti ini dengan tujuan untuk nantinya memecah gelombang supaya gelombang itu tidak terlalu ganas gitu menyerang permukiman atau pesisir pantai. Mungkin dicukupkan sekian materi dari saya, dilanjutkan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Reni yang sudah menyampaikan materi yang begitu bagus dan jelas. Selanjutnya kita lanjut materi yang akan disampaikan oleh Saudari saya sendiri ya. Di next. Next lagi, bye. Nah. Selanjutnya mengenai materi kesiapsiagaan bencana tsunami. Kesiapsiagaan bencana menjadi salah satu kepentingan yang mendasar bagi setiap wilayah untuk mengurangi resiko bencana. Bencana alam memang sulit diprediksi kapan tepatnya dan di mana lokasi pasti terjadinya. Jadi segala satu bencana ini memang sulit diprediksi, bisa saja bencana terjadi begitu saja.
Nah, kemudian kesiapsiagaan juga merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana. Upaya ini sangat diperlukan masyarakat untuk mengurangi risiko atau dampak bencana alam, termasuk korban jiwa, kerugian harta, dan kerusakan lingkungan. Jadi dengan adanya kesiapsiagaan yang sudah diperoleh oleh masyarakat, maka akan mengurangi dampak atau risiko yang terjadi. Next. Nah, selanjutnya ada framework. Kesiapsiagaan masyarakat perlu sebagai standar untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Kemudian hal ini juga dapat digunakan sebagai alat atau tool untuk menilai seberapa jauh tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di suatu daerah. Next. Nah, selanjutnya ada parameter asesmen framework. Yang pertama, ada parameter yang pertama, yaitu pengetahuan tentang fenomena tsunami serta kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut. Nah, pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Bisa kita lihat ya pada gambar di samping ini merupakan pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai terjadinya bencana tsunami. Padahal seperti yang kita tahu, ketika air laut surut, otomatis akan terjadi bencana tsunami. Tetapi tidak hanya dengan air surut saja, mungkin saja terjadi karena adanya gunung api yang bisa menyebabkan bencana tsunami. Selanjutnya ada parameter kedua, yaitu kebijakan dan panduan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana gempa dan tsunami. Kebijakan dan panduan merupakan upaya konkret untuk melaksanakan kegiatan jaga bencana. Kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan pendidikan publik, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi. Sumber daya yang termasuk dalamnya terdapat tentang pendanaan, organisasi, pengelolaan sumber daya, manusia, dan fasilitas-fasilitas penting untuk kondisi darurat bencana. Nah, bisa kita tahu tentang parameter kedua ini, ada bukunya, yaitu Panduan Kesiapsiagaan Bencana Alam. Jadi, pada buku ini, semua bencana alam, baik penyebab ataupun kesiapsiagaan lainnya sudah ada ya. Nah, kita juga bisa mengakses melalui media internet, kemudian kita bisa mendownloadnya secara langsung. Next. Nah, selanjutnya ada parameter ketiga, yaitu rencana untuk merespon keadaan darurat bencana alam. Nah, rencana ini menjadi bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan pertama, dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Nah, kita bisa melihat ya, ini merupakan sirine pengeras suara. Jadi ketika terjadi bahaya ataupun akan terjadi bencana, ini otomatis akan bersuara sangat keras sekali. Kemudian yang kedua itu ada kentongan. Ini merupakan pengeras suara tradisional yang terbuat dari bahannya bambu. Jadi salah seorang yang bisa memukulnya sehingga warga akan mengetahui bahwa dengan dipukulnya kentongan ini otomatis akan jadi bencana selanjutnya. Nah, selanjutnya ada parameter 4, yaitu berkaitan dengan sistem peringatan bencana, terutama bencana tsunami. Nah, sistem ini meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi yang akan terjadi bencana. Dengan ada peringatan bencana, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat, terutama untuk mengurangi korban jiwa. Nah, BMKG sendiri telah memanfaatkan IoT ini. Sistem IoT tersebut berfungsi untuk memantau gempa dengan dukungan sensor yang terpasang di seluruh wilayah Indonesia. Nah, khususnya pada daerah yang memiliki patahan-patahan besar. Nah, kemudian dari sensor tersebut data dikirim secara otomatis menggunakan satelit, kemudian masuk ke sistem pemrosesan. Nah, dengan artificial intelligence atau yang biasa disingkat dengan AI. Kemudian data tersebut diolah di kantor pusat BMKG yang terdapat di Jakarta. Nah, kemudian hasil dari sensor tersebut dihitung secara tematis terhadap sinyal gelombang gempa yang terjadi. Nah, dalam waktu 2 menit,
kita dapat mengetahui lokasi gempa, besaran magnitudo, dan kedalaman pusat gempa. Untuk mengetahui potensi terjadinya gelombang tsunami, informasi dari IOT ini otomatis terkirim ke BPBB, kemudian Pemda, BPBD, media televisi, kemudian kepada markas TNI. Nah, sehingga masyarakat punya waktu 25 menit untuk melakukan evakuasi dari guncangan tsunami yang akan terjadi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada parameter kelima, yaitu kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun pendanaan, sarana dan prasarana yang sangat penting, sehingga kemampuan ini menjadi potensi dapat mendukung atau sebaliknya menjadi kendala dalam siapsiagaan menghadapi bencana tsunami. Jadi sumber daya manusia memang perlu ditingkatkan kualitasnya untuk menghadapi bencana yang akan terjadi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesiagaan bencana? Yang pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut sebaiknya menempati kamar terluar yang paling dekat dan pintu keluar rumah. Nah, hal ini agar proses evakuasi bencana dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya yang kedua, agar lebih siap menghadapi bencana tsunami, kita perlu menyiapkan tas evakuasi yang berisi perlengkapan bertahan hidup di kondisi darurat. Nah, kita bisa memasukkan dokumen-dokumen penting maupun makanan. Selanjutnya, masyarakat perlu membuat rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara, dan masyarakat perlu mengetahui dengan baik rambu-rambu dan petunjuk tsunami agar bisa selamat dari bencana tsunami. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan dan sikap, terutama pada bencana tsunami, sehingga bisa meminimalisir korban akibat dampak jadinya tsunami. Selanjutnya. Nah, selanjutnya, pemerintah juga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara yang pertama, pemerintah bisa mendirikan bangunan yang kuat untuk menahan tsunami yang diberi tanda tempat evakuasi sementara. Yang kedua, pemerintah perlu menyiapkan sirine dipakai sebagai tanda evakuasi supaya masyarakat mengetahui akan terjadinya tsunami. Kemudian yang ketiga, pemerintah merupakan stakeholder utama yang seharusnya mempunyai peran yang sangat penting dalam kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Kemudian hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bencana-bencana yang ada di Indonesia, khususnya bencana yang ada di sekitar masyarakat yang akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kesiapsiagaan yang terakhir itu sekolah juga dapat menjadi kesiapsiagaan yang paling penting karena sekolah mempunyai potensi yang sangat penting sebagai agen of change, sumber pengetahuan dan penyebar luasan pengetahuan pada masyarakat. Jadi ketika anak didik sudah diberi pengetahuan, maka ilmunya bisa diamalkan ke masyarakat. Kemudian kesiapsiagaan sekolah juga dapat meningkatkan rasa aman bagi komunitas yang merupakan bagian-bagian dari hak untuk mendapatkan perlindungan dan terjadinya transfer pengetahuan ke komunitas yang lebih luas seperti kepada komunitas masyarakat. Kemudian peran dalam pelatihan rencana tanggap darurat adalah semua komponen komunitas sekolah harus mempersiapkan rencana dan tindakan untuk merespon kondisi darurat bencana agar dapat mengurangi resiko. Selanjutnya, memberikan sistem peringatan bencana merupakan salah satu faktor utama dalam mencegah korban jiwa dan mengurangi dampak kerugian ekonomi dan material dari sebuah bencana. Agar berjalan efektif, sistem peringatan bencana harus melibatkan seluruh komunitas sekolah secara aktif. Selanjutnya yang terakhir, memberikan pelatihan motivator atau training of motivator atau biasa disingkat dengan TOM, merupakan salah satu media penyampaian pengetahuan kesiapsiagaan bencana yang diberikan kepada siswa. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Payad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Saudari Neng Cindy. Selanjutnya lanjut ke materi rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang
memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar berdasarkan aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Jadi rehabilitasi ini memulihkan dan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di publik yang terkena oleh tsunami. Selanjutnya, prinsip dasar kebijakan rehabilitasi yang digunakan ada sebagai berikut, bisa dilihat oleh teman-teman. Yang pertama, menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi. Jadi, masyarakat diharuskan ikut juga untuk mengikuti program rehabilitasi ini dan membantu gitu. Yang kedua, kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan prabencana tanggap darurat dan pemulihan dini sebagai kegiatan rekonstruksi. Yang ketiga, early recovery dilakukan oleh Rapid Assessment Team segera setelah terjadi bencana. Jadi early recovery itu adalah pemulihan secara cepat, dan Rapid Assessment Team itu jadi tim medis yang bertindak secara cepat gitu, menolong secara cepat dengan pertolongan pertamanya gitu. Yang keempat, program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat sesuai dengan Perpres tentang penetapan status dan tingkat bencana, dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai. Next. Terus yang selanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini ialah suatu pembangunan atau penyusunan kembali sarana dan prasarana yang awalnya tidak benar atau rusak menjadi benar kembali. Rekonstruksi biasa dilakukan di wilayah pasca bencana karena di daerah ini seringkali membuat infrastruktur, tata ruang, SDA, ekonomi, dan lainnya menjadi kacau. Jadi rekonstruksi ini sederhananya yaitu pembangunan kembali. Selanjutnya, prinsip dasar kebijakan rekonstruksi ini ada 5. Yang pertama yaitu rekonstruksi dalam berbagai aspek tersebut harus sejalan dengan konsepsi lokal yang ada di dalam masyarakat yang sudah menjadi dasar bagi tindakan dan penataan. Jadi rekonstruksi itu harus sejalan dengan adat di masyarakat lokal tersebut. Kedua, rekonstruksi harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, rekonstruksi harus bisa bekerja dengan lembaga sosial di dalam kehidupan masyarakat, karena dalam lembaga sosial ini memperlihatkan bagaimana pula organisasi sosial yang berlaku dalam berbagai aktivitas. Yang keempat, simbol budaya sangat penting untuk dijaga karena sebagai suatu kekuatan komunikasi dalam proses pembangunan, juga untuk mempercepat proses pembangunan. Yang kelima, rekonstruksi tidak hanya semata-mata membangun semua yang rusak menjadi baru, tetapi juga menjaga dan melakukan konservasi pada apa yang sudah ada atau dimiliki bersama. Next. Sekian dari materi yang saya paparkan. Selanjutnya diserahkan kembali kepada moderator. Moderator dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Payad yang sudah menyampaikan materi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudari Dede Aas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan Payad. Nah, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan
pasca bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini bertanggung jawab fasilitas pendidikan, kesehatan, penunjang perekonomian, dan prasarana dasar, serta mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas, dan mendampingi mengawasi daya oleh masyarakat maupun kontraktual. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu ada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami. Di antaranya yang pertama ada perbaikan lingkungan daerah bencana. Nah, perbaikan lingkungan daerah bencana ini meliputi perbaikan lingkungan fisik, di mana kegiatannya itu meliputi fisik untuk kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan gedung. Contohnya seperti yang ada di slide, di mana pada saat itu yang terjadi di Aceh yaitu tsunami, di mana pada saat tsunami Aceh ini begitu rata dengan tanah. Namun setelah beberapa tahun kini Aceh mulai bangkit dan menjadi hijau kembali setelah adanya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana tsunami ini. Yang kedua, ada perbaikan prasarana dan sarana umum. Nah, prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Nah, prasarana umum ini atau jaringan infrastruktur di sini mencakup jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, serta jaringan irigasi atau pertanian. Bisa dilihat dalam contoh di sini ada tsunami yang terjadi di di Nah, di mana di sini ada perbaikan sarana Mohon maaf, Bapak dan teman-teman, DAS-nya keluar. Mohon maaf ya, connecting. Nah, sudah Sekarang kembali lagi. Silakan, Dek. Ya, mohon maaf ya. Nah, tadi tentang pemulihan sosial psikologis. Psikologis ini, nah, di next adalah pemberian bantuan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat yang
Deas, sepertinya Deas keluar lagi. Mohon maaf Pak dan teman-teman. Baik teman-teman, dikarenakan DDAA sinyalnya kurang baik ya, kebetulan sekarang juga sedang hujan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Reni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tanggap darurat bencana. Sebelumnya mohon maaf izin off kamera karena jaringan kurang stabil. Nah, di sini ada beberapa tindakan kesiapsiagaan untuk menghadapi tsunami yang sebaiknya kita lakukan pada saat terjadi tsunami. Yang pertama, apabila terdengar suara gemuruh sangat keras yang berasal dari tengah lautan, segeralah berlari menuju tempat yang lebih tinggi. Dan jangan lupa memberitahu warga atau masyarakat yang ada di sekitar kita agar segera mencari tempat yang aman. Kemudian yang kedua, segera kita lakukan prosedur evakuasi secara intensif. Segera mengungsi setelah ada pemberitahuan secara resmi dari pihak yang berwenang. Nah, jika hanya tersedia waktu yang sangat terbatas sebelum datang tsunami, maka segera mencari pintu atau jalan keluar dari rumah, kemudian cari tempat yang lebih tinggi dan aman dari gelombang. Atau bisa mengikuti rute dan tempat yang sudah ditentukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, pastikan tidak ada anggota keluarga kalian yang tertinggal pada saat dilakukan evakuasi. Jika memungkinkan, ajak tetangga atau orang-orang terdekat kita untuk pergi mengungsi secara bersama-sama. Yang ketiga, tetaplah di tempat yang aman sampai air laut benar-benar surut. Kemudian yang keempat, segera membangun tenda pengungsian apabila situasi dan kondisi untuk kembali ke rumah tidak memungkinkan. Ditakutkan apabila memaksakan diri untuk kembali ke rumah, ada gelombang susulan atau tsunami susulan. Next. Kemudian langkah-langkah praktis dan petunjuk yang dapat dilakukan untuk menghadapi tsunami pada saat bencana terjadi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika berada di daerah pesisir atau pantai, kita bisa melakukan mengungsi ke daerah yang lebih tinggi jika memungkinkan, berlari menuju bukit yang terdekat. Namun, jika sudah tidak memungkinkan berlari menuju bukit, maka segera naik ke atas pohon yang cukup tinggi dan kokoh, seperti pohon kelapa. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang berada di dalam perahu atau kapal yang berada di tengah laut, kemudian terjadi tsunami di pantai, maka kita harus bergerak ke arah laut lepas, jangan mendekat ke arah pantai, karena tsunami biasanya terjadi di daerah pesisir pantai. Kemudian yang ketiga, jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, maka kita jangan mendekat ke dataran rendah. Hal tersebut untuk menghindari adanya hantaman gelombang tsunami berikutnya. Next. Yang kedua, jika kita berada di dalam rumah. Yang pertama, jika kita sedang berada di dalam rumah saat tsunami itu terjadi, maka
Jika keadaan memungkinkan, segera keluar rumah untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua yang bisa dilakukan, jika keadaan sudah tidak memungkinkan kita untuk keluar rumah, kita bisa bergegas menuju lantai yang paling atas dari suatu bangunan dengan menggunakan tangga darurat. Nah, yang ketiga, jika berada di dalam mal, gedung bioskop, atau lantai dasar gedung perkantoran. Yang pertama, tetaplah tenang, jangan panik atau menyebabkan orang lain panik. Jangan menggunakan lift atau tangga berjalan, karena dikhawatirkan jika sedang terjadi tsunami, itu listrik tidak berjalan sehingga lift akan macet, jadi takutnya kita terjebak di dalam lift. Kemudian ikuti semua petunjuk dari pegawai maupun satpam atau petugas yang ada. Jika kondisi sudah aman, segeralah keluar dari gedung. Jika berada di hotel atau gedung tinggi yang terletak di tempat yang rendah, segera berlari ke bagian bangunan yang paling atas. Jadi diharapkan jangan berdiam diri pada wilayah yang relatif rendah untuk menghindari hantaman gelombang tsunami. Next. Jika berada di dalam mobil atau sedang berkendara. Jika kita sedang berada di dalam mobil atau berkendara, maka segera arahkan kendaraan kita menjauh dari area pantai. Kemudian cari informasi dan ikuti petunjuk-petunjuk keselamatan dari pihak yang berwenang. Kemudian yang kelima, beri pertolongan. Nah, jika tsunami terjadi dengan kekuatan yang besar, sudah dipastikan itu akan ada korban jiwa, baik itu yang meninggal dunia, yang sakit, ataupun luka-luka. Nah, sedangkan posisinya petugas kesehatan, baik itu dari rumah sakit maupun tim SAR, akan datang terlambat karena akses transportasinya itu akan sulit dijangkau. Nah, oleh karena itu, kita yang mengetahui terkait dengan pertolongan pertama itu harus segera memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Next. Mungkin dicukupkan sekian materi dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Reni yang telah menyampaikan materinya. Mungkin selanjutnya ada materi yang akan disampaikan kembali oleh Payad dari materi DDAAS. Mungkin tadi karena ada patah-patah ya suaranya, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Saudara Payad. Terima kasih moderator. Melanjutkan materi yang tadi dari DAS karena patah-patah ya. Karena terkendala jaringan tadi, langsung saja yang ketiga atau pemulihan sosial psikologi. Setelah terjadinya bencana tsunami, rata-rata anak-anak kecil ataupun beberapa orang dewasa mengalami gangguan psikologis atau trauma, sehingga pemulihan psikologis ini sangat penting dilakukan untuk menyembuhkan para korban-korban. Terus yang selanjutnya, pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan ini, karena kan meskipun tsunami kan bisa saja menimbulkan beberapa penyakit ataupun beberapa luka dalam, sehingga pelayanan kesehatan ini harus diprioritaskan di saat rehabilitasi dan rekonstruksi. Next. Yang kelima, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Jadi di sini merekonstruksi atau merehabilitasi rumah warga yang terkena dampak tsunami, ataupun jalan-jalan ya seperti yang sebelumnya dibahas oleh AAS, ya, jalan-jalan yang terkena dampak tsunami karena akibatnya karena bolong-bolong atau rusak jalannya.
Nah, makanya rehabilitasi dan rekonstruksi ini perlu untuk dilakukan. Mungkin cukup dari saya, dikembalikan lagi kepada Saudara Ning Cindy. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Payad yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, materi dari kelompok 2 mengenai bencana tsunami sudah kami sampaikan. Kesimpulannya bahwa bencana tsunami ini memang tidak bisa kita prediksi, namun kita bisa mengenali dengan tanda-tanda yang terjadi, kemudian kita bisa meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana-bencana yang akan terjadi. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.